Renungan Harian Katolik, Kamis 5 Mei 2022. Bimbingan untuk mengerti Roh hidup dan hidup kekal. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Bapa, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup.
nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Bimbingan untuk mengerti. Apa yang kita lakukan jika ada bagian kitab suci yang kita baca tidak kita mengerti? Sebagian orang berusaha mencari orang ataupun buku yang dapat memberi penjelasan. Namun sebagian orang mungkin tidak mengusahakan apa-apa. Filipus diutus Roh untuk mendekati kereta seorang sida-sida yang ketika itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan tidak mengerti. Sida-sida itu sadar bahwa dirinya perlu pembimbing agar mengerti. Atas bimbingan Filipus, sida-sida itu mengerti nas yang dibacanya dan mendengar berita Injil. Bukalah hati dan pikiran kita untuk menerima bimbingan Roh Kudus ketika kita membaca kitab suci. Sida-sida yang telah dibimbing Filipus menjadi percaya dan ingin dibaptis. Seperti perintah Yesus, mendengar, mengerti, percaya, dan menerima baptisan merupakan hal yang harus terjadi dalam hidup orang percaya. Janji keselamatan Allah tidak hanya untuk bangsa Israel, namun untuk seluruh bangsa di dunia. Injil harus disebarkan mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di dalam nas ini, seorang Etiopia yang sangat jauh dari Yerusalem pun mendapat kasih keselamatan Tuhan. Syaratnya adalah percaya sepenuhnya. 2. Roti hidup dan hidup kekal. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang menerima ajaran Bapa di dalam hatinya. Ajaran yang dimaksud adalah firman Tuhan yang didengar dan dipahami. Keyakinan kepada Yesus memberikan makna bahwa seorang sudah tiba pada tahap dikenyangkan, dipuaskan oleh roti hidup. Tuhan Yesus dalam firman-Nya mengatakan bahwa siapa yang percaya padanya akan memperoleh hidup kekal. Roti hidup merupakan kiasan atas tubuhnya yang ia korbankan untuk memberi kehidupan kekal. Itulah harga yang harus Yesus bayar agar manusia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu mahalnya hingga Yesus harus mengorbankan dirinya sendiri. Ini memperlihatkan kasih Tuhan begitu besar kepada manusia. Nenek moyang bangsa Israel telah diselamatkan Allah, diberi mana sebagai makanan mereka di padang gurun. Sekarang Allah memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus sebagai roti hidup. Sudah sepatutnya mereka bersyukur dan percaya kepada Yesus. Kita beruntung, roti hidup itu disediakan untuk semua manusia. Untuk kita yang percaya kepada Kristus, kita harus bersyukur, karena itu berarti Bapa telah menarik kita untuk percaya. Marilah kita terus setia dalam iman, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan kelak menuju kehidupan kekal bersamanya di surga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran untuk menerima bimbingan Roh Kudus
ketika membaca kitab suci. Sekiranya kami mengerti maksud semua firman-Mu. Kami mau menyambut-Mu Sang Roti Hidup sebagai makanan rohani kami, agar kami mampu menjalani kehidupan saat ini dengan baik, dan kelak mendapat hidup yang kekal bersama-Mu. Amin.